Kampung Kuala Kuayan ya. Oh, Masya Allah. Hah? Kelurahan Kuala Kuayan. Kelurahan Kuala Kuayan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai ngopi kita malam ini. Tahu ngopi kan? Apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Saya pengen semuanya diam, tak ada suara yang terdengar. Ayo, selagi masih ada suara yang terdengar, obrolan tak dilanjutkan. Ayo semua diam. Ini kan enak nih. Di dalam majelis ilmu, siapapun yang duduk di sini, siapapun gurunya, siapapun yang bicara, semua yang mendengarkan mesti tawajuh. Tawajuh itu yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, rambut, kuku, semua ikut mendengar. Sehingga nanti ketika majelis ini ditutup, semua ilmu yang disampaikan masuk ke dalam hati. Ta'asir fil qalbi, mengesan di dalam hati. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, insyaallah kita akan bisa mengamalkan dan menyampaikan. Amin. Semua angkat kepala, buka mata. Semua angkat kepala, buka mata. Ini masih ada kursi kosong, Pak. Ayo maju. Rapat lagi, rapat lagi. Duduk rapat-rapat, ini sunnah Nabi. Malam ini kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti hidupkan sunnah. Ta'al Ustaz. Sebelum kita panjang lebar, kita rapikan dulu majelisnya. Maju. Nah. Semua sudah siap? Ayo, la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah yang katakan, Allah yang memuji kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita. Kalian semua, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan kepada seluruh nabi. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ingin menjadi umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah meminta, kita tak pernah berdoa, namun Allah Ta'ala memilih kita dan memuliakan kita semua dengan dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Ini umat Allah sangat sayang, Pak. Allah sangat cinta kepada ini umat. Apa salah satu buktinya? Allah berikan umat ini umur tak panjang, 60-70 tahun. Allah tak mau melihat ini umat terlalu lama bersusah payah di dunia. Iya, Pak, dunia ini tempat susah payah, Pak. Jangan dipikir enak-enak tinggal di dunia. Ada orang yang bersusah payah menuju surga, ada orang yang bersusah payah menuju neraka. Sekarang tinggal kita memilih, Pak, mau kemana kita. Ada dua jalan di dunia ini, ada dua tempat di akhirat. Jalan yang pertama adalah jalannya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Apa jalannya? Dakwah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ya, Pak. Dakwah ini bukan ceramah, ini maksudnya apa? Dakwah ini seluruh aktivitas kehidupan kita. Dakwah ini bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Saya ini bukan ustadz, Pak. Saya bukan kiai, saya bukan tuan guru, bukan. Saya anak band. Metal ya, peace. Sampai hari ini masih anak band. Saya belum pernah mengaku kepada orang-orang saya ustaz, belum. Saya ustaz, dari ini kiai, tidak pernah. Tapi orang panggil ustaz saja. Saya bilang amin. Mudah-mudahan jadi ustaz benaran. Mungkin maksud ustaz itu usaha taat. Betul juga. Meskipun bukan ustaz, tapi dari Sulaiman setiap hari berdakwah. Dengan lagu berdakwah, ya. Dengan lukisan berdakwah. Kalau bicara sama orang berdakwah, kita lewat tadi di jalan ada anak muda di pinggir jalan nongkrong, stop mobil sebentar, dakwah. La ilaha illallah. Jadi dakwah ini bukan hanya di mimbar, Pak. Nabi mengumpulkan orang, terus Nabi ceramah 2 kali saja. Yang pertama sepulangnya Isra Mi'raj, yang kedua ketika Hajatul Wada, Nabi buat tabligh akbar. Kumpulkan semua sahabat. Sisanya Nabi datang dari pintu ke pintu, Nabi datang dari rumah ke rumah, naik gunung turun gunung, menyusuri pesisir-pesisir pantai, masuk kampung keluar kampung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak individu one by one, face to face, bicara dari hati ke hati, membisikkan di telinga manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, wahai sahabatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan selamat, kalian akan sukses dunia dan akhirat. Itu dakwah, Pak. Menceritakan tentang kibri Allah, menceritakan tentang maha baiknya Allah, maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, maha ghaninya Allah, maha mughninya Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan kekayaan, maha kuasanya Allah, maha perkasanya Allah kepada semua orang. Itu dakwah, Pak. Dakwah itu bukan mengajar, dakwah itu mengajak. Bapak bisa paham nggak, Pak, mengajak? Ayo, itu dakwah. Ketemu orang agama lain, Pak, ayo masuk Islam, la ilaha illallah, itu dakwah. Terus kalau dia tanya bagaimana cara mengaji baca Al-Quran, datang ajak kepada ustadz, biar ustadz yang mengajar. Ajak orang ke masjid. Adik-adik bisa ngajak teman ke masjid gak? Bisa kan? Besok subuh bangunkan temannya, ajak semuanya ke masjid. Bangunkan ayahnya, ya ke masjid. Itu dakwah. Dakwah itu mudah. Dakwah ini bisa dibuat oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Dakwah bisa dibuat oleh orang buta, orang tuli, orang pincang. Orang bisu bisa dakwah. Bisu bisa dakwah, Pak. Anak kecil bisa dakwah. Nabi Isa alaihissalam baru lahir langsung dakwah. Bicara, waktu bayi bicara.
Abu Bakar radhiyallahu an hari ini bersyahadat masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Coba saya pengen lihat di sini siapa yang sudah pernah mensyahadatkan 9 orang, angkat tangan. Saya kasih siwak satu. Mana siwak itu? Saya kasih CD. Ada hadiahnya, kita kasih hadiah dulu. Sebentar, saya udah Jakarta bawa hadiah. CD, asli, original. Kalau bajakan banyak di pinggir jalan. Kemudian hadiah kedua, siwak. Baik. Ayo saya tanya, siapa yang sudah pernah mengislamkan 9 orang? Berarti hadiah belum keluar. Kenapa belum? Karena belum mulai mengajak. Kita lewat sepanjang kebun, dari Sampit sampai ke sini hampir 5 jam tadi. Hampir 5 jam, Pak. Banyak kebun. Saya tanya, ini kebun orang mana yang punya? Kata Pak Haji, kata Pak Aziz, ini kebun yang kerja kita orang Indonesia, orang asli sini, tapi pemiliknya orang luar. Ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, Taiwan dan sebagainya. Iya, betul nggak? Itu bos-bos tuh pernah nggak ente aja masuk Islam? Belum. Besok cari mereka semua. Supaya apa? Supaya kebun itu milik orang Islam. Tak perlu antum beli itu kebun. Islamkan mereka. Ketika itu Cina-Cina masuk Islam, langsung detik itu juga kebun sawit satu Kalimantan punya orang Islam. Siapa yang punya? Islam Cina. Ini orang mana yang punya, Pak? Orang Islam. Dari mana dia? Taiwan. Kalau ini orang mana punya? Islam. Mana? Singapura. Ya Pak, dunia kasih mereka, tak masalah Pak. Dunia ini sementara saja. Punya kebun 100 hektar, makan berapa piring Pak? Satu piring. Minum 1 gelas. Apa yang mereka punya, hadirin mulia? Harta yang melebihi keperluan. Tak usah iri Pak. Dunia ini jangan kita anggap satu hal yang perlu kita kumpulkan kemudian kita kaya lalu kita mulia. Tidak. Kemuliaan bukan dalam harta, kemuliaan bukan dalam kekayaan, kemuliaan bukan dalam pangkat dan jabatan, kemuliaan ada dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Satu orang miskin yang bertakwa, miskin orang kampung, penyakitan, tak punya apa-apa, tapi di hatinya ada Allah. Dia bertakwa, hadirin sekalian. Orang miskin ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kita jangan iri Pak. Kenapa mereka yang kaya ya? Kita kan pribumi asli. Kenapa kita nggak punya apa-apa? Oh jangan iri, kita punya Allah Pak. Kita punya surga. Allah telah membeli harta dan diri orang beriman dengan apa? Surga. Dunia sementara. Datang kepada mereka semua cerita kebesaran Allah. Pak, yang menumbuhkan pohon sawit ini Allah Pak. La ilaha illallah. Yang menumbuhkan mangga ini siapa? Allah. Mangga bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Kurang keras suaranya Pak. Semua ikut talkinkan ini kalimat, hadirin mulia. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan yang keras biar masuk ke hati itu, biar keluar semua makhluk dari hati. Ma fi qalbi ghairallah. Ini mukmin, orang beriman, di hatinya tak ada Allah. Duit dia banyak tak masuk hati, masuk kantong saja. Mobil dia mewah tapi tak masuk hati, tapi masuk garasi saja. Ini mobil masuk hati. Kalau mobil tadi masuk hati sampai kita di sini Pak, karena jalannya becek ya, lumpur. Waduh, ini mobil kotor nanti bagaimana? Gak jalan-jalan nanti. Karena mobil tak masuk hati, dihajar itu lumpur Pak. Yes.
Mana sopir kita tadi? Oh, Pak Aziz luar biasa dia. Sepanjang jalan lihat sarang burung walet. Mana burung walet lagi? Di mana nih burung? Ini burung walet tahu rumahnya, tidak pernah salah rumah. Tapi yang lain-lain ini kadang-kadang salah rumah Pak pulangnya. Iya Pak ya, belajar di burung walet Pak. Terbang ke sana kemari, air liurnya mahal harganya. Hah? Dai itu gitu Pak, kemana-mana keliling-keliling berharga, mulia dalam pandangan Allah. Hah? Maka hadirin sekalian, perlu ada iman dalam diri kita. Kalau tidak ada iman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak nanti kata Allah penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yuna la yubsiruna biha. Aku beri mata tak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanu la yasma'una biha. Aku beri mereka telinga tapi tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Manusia ini Pak, kalau tak ada iman, manusia kalau tak ada takwa di hatinya, lebih buruk dari binatang. Siapa yang cakap? Allah yang bilang. Saya mau tanya Pak, di sini daging sapi berapa sekilo Pak? Berapa ibu-ibu, daging sapi berapa sekilo di sini? 100.000, 130.000. Oh, mahal ini daging sapi ya. Oh, kalau daging manusia berapa sekilo di sini? Ibu-ibu mau dikasih 3 kantong daging gratis. Daging apa ini Pak? Itu tetangga sebelah mati. Nggak ada harganya daging manusia Bu, Pak. Kulit sapi, kulit kambing, kulit ular, kulit buaya, bahkan kulit babi ada harganya. Kulit manusia berapa harganya Pak? Bapak mau nggak pakai tas dari kulit manusia? Atau ibu-ibu, ini original. Kok hitam warna tas? Oh, orang Afrika ini. Tak ada harganya kulit manusia. Ya. Di Selandia Baru, Bapak pernah ke sana nggak? Sananya Palangkaraya tuh Pak. New Zealand, ada binatang namanya biri-biri. Sound and the Sheep, tahu? Ada film kartun anak-anak tahu kan? Itu biri-biri sekali berapa bulan dicukur bulunya. Bulu biri-biri mahal harganya untuk jadi bahan wall. Alah, kalau bulu manusia berapa harganya Pak? Coba Bapak cukur semua bulu, besok jual ke Cina. Tak ada harganya bulu manusia. Air liur burung walet 1 kilo 15 juta lebih harganya sekarang. Oh, ini air liur Ustadz 1 liter, coba jual. Tak ada yang mau beli. Kumpulin air liur, masa kalah sama binatang kita? Burung walet mahal liurnya. Oh, akhirnya bapak-bapak kumpulin air liur. Tak ada yang mau beli Pak. Jadi manusia berharga kenapa? Karena iman, karena takwa. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang tahu harga iman? Berapa harga iman? Gratis. Oh, mahal Pak. Ada yang tahu harga iman? Nggak ada. Nggak ada nilainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan harga iman. Apa kata Nabi? Sekecil-kecilnya iman sebesar darah. Iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya Pak, orang-orang beriman tuh kalau diberikan surganya di dunia, meletus ini dunia. Maka Allah simpan kenikmatan untuk kita nanti di surga. Itu iman sebesar debu Allah hargai dengan apa? Surga yang luasnya 10 kali lipat
dunia. Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan apa? Surga berapa kali? 10 kali lipat dunia untuk satu orang. Para nabi faham harga iman, sehingga mereka siap mengorbankan apa saja untuk perkara ini, bahkan mengorbankan leher mereka, mengorbankan leher anaknya. Nabi Ismail alaihissalam, asbab perkara ini hadirin mulia, hendak disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Allah tes iman Nabi Ibrahim, apakah lebih mencintai anak daripada Allah. Ini ujian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu makhluk Allah yang tahu harga iman ini. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis tahu harga iman, maka iblis 24 jam mati-matian mau curi iman kita, karena dia tahu ini iman berharga. Jangan sampai ada satu orang manusia yang mati sementara ada iman di hatinya. Maka pagi, siang dan malam kita selalu dibisik-bisikin oleh iblis, jangan sholat. Pas subuh-subuh mau bangun, udah tidur aja. Tidur. Ngapain bangun subuh kayak orang stres? Gak ada kerjaan aja. Ntar lagi. Terbit matahari. Ya Pak. Mau sedekah, iblis bisik-bisik. Ngapain kamu sedekah? Kan kamu yang kerja capek-capek mati-matian, enak aja dia orang miskin tuh, pemalas. Kok saya sedekahin? Nggak jadi sedekah. Mau pergi haji, bisik-bisik lagi iblis. Tahun depan aja, kamu kan masih panjang umur. Tunggu nanti, tahu-tahu mati. Maka kalau mau berbuat kebaikan Pak, mau hijrah, mau tobat, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, yaitu perkara iman. Iman benar amal, kita selamat dunia akhirat. Iman salah amal, kita akan celaka dunia dan akhirat. Bagaimana cara membenarkan iman? Nabi ajarkan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran katsiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang mengira kita gila. Bapak sudah pernah dibilang gila belum gara-gara mengucapkan kalimat ini? Belum. Berarti kurang banyak, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak. Jangan hanya di dalam masjid. Besok ke pasar buat kayak gitu, Pak. Pasti bilang gila sama orang. Sampai di pasar, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Bukan toko yang membagi rezeki, tapi siapa? Allah. La ilaha illallah. Kata pedagang, ini mulai gila nih Pak Haji. Ketemu orang lagi perah susu sapi, katakan, Pak, susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. La ilaha illallah. Kata dia, gila nih Pak Haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir sendirian di Gua Hira, tak seorang pun yang mengatakan beliau gila. Bahkan gelar beliau adalah Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Kapan gelar itu dicabut sama Abu Lahab dan Abu Jahal? Kapan? Ketika Nabi sudah mulai berzikir di tengah pasar. Apa itu zikirnya? Zikrul akbar, dakwah ilallah. Itulah setinggi-tingginya zikir, ajak manusia kepada Allah. Baru gelar Al-Amin dicabut, diganti menjadi Al-Majnun, orang gila. Baru Nabi diludahin, Pak. Baru Nabi dilempar batu, baru Nabi ditakut-takuti, baru beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam bahkan mau dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara berzikir di tengah-tengah jalan, gara-gara berzikir di rumah ke rumah.
Zikir ini banyak Pak, bukan hanya diam-diam berkhalwat di gua-gua, di kamar-kamar, bukan di dalam masjid. Semua amal ini zikir, salat itu zikir. Dan puncak dari segala zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Buat dakwah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Bapak kalau ingat duit Pak, galau Pak. Hah? Ada duit galau, tak ada duit gila, stres. Tapi kalau orang-orang yang bersibuk dengan Allah, lidahnya basah dengan zikrullah, ada uang gak ada uang gak masalah, karena ada Allah. Setiap bicara puji anaknya, Masya Allah, ingat Allah. Allah yang memberi kecantikan kepada anakku, Allah yang memberi kecerdasan kepada anakku. Tak ada pujian kecuali hanya milik Allah. Kalau mau berjanji dia katakan insya Allah, karena dia yakin tak ada yang menjamin satupun yang dia hidup sampai esok hari. Maka kalau mau berjanji katakanlah Pak, insya Allah. Kalau panas dia katakan Allah yang kasih panas, la ilaha illallah. Bukan api yang kasih panas Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama Namrud, menggigil kedinginan di dalam api. Ketika Allah perintah api, ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Jibril katakan, ya Rab, kekasihmu kedinginan. Baru Allah katakan, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di mana? Di dalam kobaran api. Jadi ini pelajaran penting Pak, malam ini nih, tauhid. Sebelum kita bicara maulid, kita bicara tauhid dulu. Kalau ini melenceng, Bapak tak selamat dunia akhirat Pak. Hari ini kita anggap benar orang mengatakan Allah yang ngasih rezeki, tapi bekerja dulu. Sering nggak mendengar kalimat ini Pak? Saya mau tanya, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kurang keras suaranya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Tapi kerja, astagfirullah. Ini yang bahaya Pak. Allah yang memberi rezeki tanpa tapi. Selain Allah tak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Kalau nggak kerja, kalau gitu kita jangan kerja kita. Meninggalkan pekerjaan haram, tapi yakin dengan pekerjaan syirik. Oh halus ini Pak, nggak main-main ini. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, tapi yakin kepada asbab syirik. Jadi nggak ada tapi-tapinya Pak. Allah yang ngasih rezeki Pak. Selain Allah tak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Kenapa kita bekerja? Karena bekerja adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menyembuhkan, selain Allah tak bisa menyembuhkan. La ilaha illallah. Allah kuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Kenapa kita berobat? Karena berobat adalah perintah Allah. Karena berobat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hubungannya obat dengan kesembuhan. Kesembuhan hubungannya dengan Allah. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, umurnya sama, diberi obat yang sama. Dia makan obat yang sama, satu sembuh, satu mati Pak. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mematikan? La ilaha illallah. Jangan yakin dengan obat. Maka kalau sakit langsung ingat Allah, istighfar. Astagfirullah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ambil duit, bagi sedekah. Jangan langsung ingat apotik. Sakit jangan langsung ingat dokter. Ingat Allah, karena Allah menyembuhkan. Allah kuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Kalau anak sakit doa sama Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Bukan doa minta duit. Anaknya sakit doa minta duit. Ditanya kenapa minta duit Bang? Kan rumah sakit mahal, terus obat mahal, bayar dokter mahal. Kalau nggak punya duit gimana anak saya bisa sembuh? Ini orang nggak kenal Allah.
Mau Pak ya? Jadi kalau pengen bahagia Bapak Ibu sekalian, doanya gimana? Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Bisa nggak doa kayak gitu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkan aku dari azab neraka ya Allah. Doa bahagia dunia akhirat. Allah kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah kuasa membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Allah kuasa membahagiakan kita dengan kendaraan atau tanpa kendaraan. Allah kuasa membahagiakan kita dengan perhiasan atau tanpa perhiasan. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi kita rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah kuasa memberi kita mobil dengan uang atau tanpa uang. Allah kuasa memberi kita perhiasan dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi kita uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. Allah kuasa memberi kita uang dengan kebun atau tanpa kebun. Allah kuasa memberi kita uang dengan kantor atau tanpa kantor. La ilaha illallah. Ini tauhid yang lurus, tanpa tapi. Ya Pak ya. Jadi mulai hari ini gak ada tapi-tapi lagi. Tapi bukan meninggalkan asbab ya. Wow, dari Sulaiman kemarin cerita tak perlu kerja, Allah ngasih rezeki. Hari ini kita tidur sampai sore, gak kerja. Itu pemalas namanya Pak. Gak boleh dalam Islam kita malas. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita olahraga, semakin yakin kita Allah yang memberikan kesehatan. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Ini Islam. Sempurna agama Pak. Amalan jasad ada, amalan rohaniat ada. Jasad menghadap makhluk, hati tawajuh kepada Allah. Nah, jadi hadirin, mulai hari ini libatkan Allah dalam setiap perkataan. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Dan sebentar lagi kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memberikan harta kepada orang kaya adalah Allah. Yang memuliakan dan menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Allah kuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikan dia kaya. Allah kuasa menghinakan, menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Maka jangan tanya Allah di mana Pak. Allah ada tak bertempat. Tempat itu makhluk. Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada. La ilaha illallah. Allah kuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan ontanya. La ilaha illallah. Ini tauhid sempurna. Tak takut lagi mulai hari ini kecuali kepada Allah. Tak lagi meminta kecuali kepada Allah. Dan tak lagi berharap kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Sepakat semua Pak ya? Banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir. Guru-guru zikir kita mengajarkan cara berzikir. Maka Bapak Ibu semua, saya anjurkan untuk mencari guru, belajar zikir. Guru kita yang masyhur Ustaz Arifin Ilham,
Al-Banjari mengajarkan kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ayo semuanya ikut semuanya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang keras lagi, yang keras lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tenang hati Pak, daripada ngomong-ngomong jorok nggak jelas, zikir. Di hari kita bicara kebesaran Allah, mengingat kebesaran Allah, hari itu iman kita naik, meningkat iman kita. Tapi di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun Pak, drop iman kita. Nah, maka mulai hari ini saya mengajak hadirin semua untuk come back to Allah. Kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Siapa yang berjalan menuju aku, kata Allah, aku akan berlari menghampiri dia. Siapa yang mengikuti aku, yang mencintai aku, beribadah kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil, aku akan menjadi mata bagi mereka yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinga bagi mereka yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi lisan bagi mereka yang dengannya dia berbicara. Akan ada ma'iyatullah kalau kita hidupkan sunnah. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sunnah Nabi itu apa? Way of life, lifestyle, gaya hidupnya Rasulullah, itu sunnah. 24 jam, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sunnah. Baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi, banyak jenisnya. Guru-guru kita katakan kurang lebih 18.000 jenis sunnah. Banyak ini sunnah. Maka jangan sekali-kali kita mengklaim cuma kita saja yang sunnah. Hari ini ada orang Pak, yang sunnah cuma kelompok dia saja. Ada yang mengatakan yang sunnah cuma ustadz dia saja, yang sunnah cuma pengajian dia saja. Ini orang yang menyempitkan perkara yang luas. Islam itu luas, terlalu luas untuk disempitkan. Islam itu dalam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu indah, terlalu indah untuk dirusak. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, terlalu tinggi untuk direndahkan. Ini sunnah Pak. Saya mau kasih tahu aja yang nampak-nampak ya. Pakai sorban ini sunnah apa tidak? Sunnah. Orang tanya, Der, kenapa kalau kamu sholat pakai sorban terus? Saya jawablah, karena ini sunnah. Kalau nggak pakai sorban emang kenapa? Iya nggak apa-apa. Iya, sholat pakai peci hitam boleh nggak? Mana suaranya? Boleh nggak pakai peci hitam? Pak, kalau peci putih boleh nggak? Kalau pakai warna-warni boleh nggak? Kalau sholat nggak pakai peci boleh nggak? Boleh. Iya nggak boleh itu sholat pakai helm Pak. Iya, iya Pak tentara ya. Montang-montang polisi, sholat pakai helm nggak boleh. Taat lalu lintas. Sunnah itu banyak. Ini nih. Pencinta sunnah, pencinta Nabi gak boleh lepas dari siwak. Nabi katakan 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, saya dengar cerita ada satu orang kampung di India sana, dia menangis gara-gara siwaknya hilang. Satu orang ulama datang, kenapa kau menangis? Siwakku hilang. Dia bilang nanti saya belikan habis sholat. Dikatakan yang aku tangiskan pahala 70 rakaat yang hilang.
70 manfaat siwak ini lebih. Saya baca di kitab-kitab para ulama. Salah satunya hadirin mulia, membersihkan mulut, mewangikan mulut. Nah, makanya hadirin bapak-bapak yang masih suka berasap nih, ini obatnya. Pakai siwak. Ya. Dan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Hidupkan sunnah. Dari sini Pak, sunnah. Kemudian mata. Apa sunnahnya mata? Tundukkan pandangan kalau lihat wanita cantik yang bukan mahram. Ya. Kalau yang biasa-biasa nggak apa-apa dilihat, Pak. Tapi kalau yang cantik tunduk, astagfirullah. Yang biasa kan nggak ngaruh juga kan? Tapi hadirin mulia, pakai cilak sebelum tidur itu sunnah. Ya. Siap pakai cilak insyaallah ya. Hidupkan sunnah. Memotong kumis itu sunnah. Tapi kalau saya pakai kumis gimana Pak? Silakan, tapi istighfar. Memanjangkan jenggot itu sunnah. Ya, pakai siwak itu sunnah. Memelihara jenggot itu sunnah. Terus kalau saya nggak pakai jenggot nggak apa-apa. Ada sunnah yang lain. Ya, yang ini istighfar. Astagfirullah ya Allah. Pas cukur jenggot istighfar. Ya Allah malu ya Allah belum mampu guys. Ini sudah nggak pakai jenggot. Lihat orang pakai jenggot dibilang BMB, dibilang teroris. Nggak boleh Pak. Nggak boleh menghina Pak ya. Menghina sunnah nggak boleh. Ya, banyak nih sunnah-sunnah lain. Nanti kita bahas lagi deh. Mungkin kalau ini bikin buka link-link yang membahas tentang sunnah. Saya tak akan mendetail di sana. Tapi kita mesti yakin apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati. Siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam surga. Sekarang saya mau tahu siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Yang pengen masuk neraka jangan angkat tangan. Ya, yang pengen masuk surga angkat tangan. Ayo Pak, angkat tangan, Pak, angkat tangan semua. Ayo angkat tangan Pak polisi. Gak pengen toh? Pengen. Ya Allah yang angkat tangan masukkan ke surga. Amin. Yang gak angkat tangan masukkan juga, kasihan. Kasihan banget. Kalau mau masuk surga hidupkan sunnah. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid. Bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Saya mau kasih tahu malam ini amalan sunnah. Satu hadis Nabi. Nabi katakan mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Ini satu hadis ini bisa ratusan sunnah kita hidupkan. Bersalaman pakai tangan apa? Kanan. Berpelukan mulai dari sebelah kanan. Lama tak jumpa orang pelukan, apa kabar? Sebelah kanan. Makan tangan apa? Minum? Benar ya? Karena banyak saya lihat makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ditanya kenapa minum tangan kiri Pak? Kotor gelas Ustaz. Lebih baik kita mengotori gelas daripada mengotori sunnah. Kata Nabi, minum tangan kiri itu cara minumnya syaitan. Makanya para sahabat kalau tak sengaja minum tangan kiri, mereka muntahkan itu minuman. Tobat Pak ya. Awas nanti kalau saya lihat ada minum tangan kiri. Suruh push up. Masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Keluar masjid? Kaki kiri. Semua yang baik dari sebelah kanan, yang kurang baik dari sebelah kiri. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar? Kanan. Ingat, masuk toilet kaki kiri, bukan kaki kanan, juga bukan dua-duanya. Ya. Bingung ini, kiri kanan, loncat dua-duanya, nggak boleh juga. Kalau tak sengaja masuk WC kaki kanan, mundur lagi istighfar. Saya yakin nih orang yang masuk toilet kaki kiri pasti tak baca doa. Orang minum tangan kiri pasti nggak baca doa. Orang masuk masjid pakai kaki kiri pasti nggak baca doa. Biasanya kalau orang baca doa dia ingat sebentar.
mau masuk WC, dia ingat dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Masuk kaki kiri, pakai alas kaki. Di toilet tutup kepala. Pak, di toilet tutup kepala kita, itu sunnah juga, menutup kepala. Jangan lama-lama di toilet. Saya kasih tahu nih, ini Nabi ajarkan. Jangan berandai-andai menghayal di toilet, melamun, apalagi main handphone. Ini anak muda zaman now, di WC WhatsAppan, apalagi ngerokok, astagfirullahaladzim. Ya, kalau mau masuk WC, buang air kecil itu 1, buang air besar 2. Ini istilah internasional, Pak. Jadi kasih bilang 1, number 1. Kalau buang air besar, number 2. Kalau mandi 3. Kita bikin 3 apa ya? Jadi hadirin sekalian, ketika kita masuk toilet, pastikan ada air yang mengalir di sana. Nanti sudah 1, sudah 2, pas buka air nggak ada air, kacau kan? Nah, maka periksa dulu dan jangan lupa kunci toilet. Masuk WC kadang-kadang nggak dikunci bapak-bapak di toilet, masuk orang, wah, teriak langsung. Di dalam toilet hadirin mulia banyak adabnya. Nggak boleh bawa-bawa Al-Quran. Mentang-mentang lagi ngafal Quran nih, tanggung Ustaz. Kebelet kan, masuk WC ngaji dalam WC, nggak boleh. Ya, kurang adab toilet itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, nyamping. Coba periksa rumah bapak nanti, kalau seandainya WC-nya ngadap kiblat, coba disiasati, diperbaiki itu toilet. Dibongkar, ganti yang baru, nggak apa-apa. Kalau nggak, jual rumahnya, ganti beli rumah baru. Jual sama orang Cina-Cina yang bos sawit itu. Iya Pak ya. Nggak boleh nih bapak-bapak buang air kecil di bawah pohon berbuah dan lobang-lobang semut. Bagi kita itu 1 Pak, buang air kecil, tapi bagi semut tsunami Pak. Ya. Bahaya nih, tsunami datang, banjir. Dan nggak boleh buang air kecil di belakang truk yang lagi parkir. Nanti kalau truknya jalan gimana? Nah, bahaya kan? Jadi banyak adabnya, dan tidak boleh kencing berdiri. Itu sunnah. Ini maulid Nabi, kita mesti pahami ini sunnah hadirin sekalian. Ummahatul Mukminin Aisyah katakan, selama aku menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah aku melihat Nabi kencing berdiri. Ya, maka mulai hari ini ganti Pak. Kalau bapak masih pakai celana panjang nih, semua kita bawalah sarung khusus untuk sholat, karena kemungkinan orang yang pakai celana dan tak jongkok buang air kecilnya itu ada najis yang kena di pakaiannya. Minimal 1 tetes, 1 cipratan itu najis. Kalau kita bernajis, gimana wudhu kita benar, gimana sholat kita khusyuk? Banyak lagi Pak, ada baru toilet saja. Bercermin ada doanya. Ibu-ibu harus hafal itu doa bercermin, karena tiap hari nggak bisa lepas dari cermin. Kemudian hadirin mulia, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, jalan lurus ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, lihat masjid ada doanya, lihat tempat peribadatan non muslim ada doanya, masuk pasar ada doanya. Siapa yang masuk pasar baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bagi mereka pahala alfi hasanah, 1000 kali 1000, 1 juta kebaikan. Kok banyak besar sekali pahalanya doa orang di pasar? Karena berzikir di tengah kerumunan orang lalai seperti air di padang pasir, mahal harganya, langka. Allah paling cinta kepada orang yang mengingatnya di tengah kerumunan orang lalai, dan Allah paling tidak suka kepada orang yang lalai di tengah kerumunan orang berzikir. Semua saya hidupkan sunnah Pak ya. Banyak sunnah Nabi. Kita kembali kepada sunnah. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, terutama subuh dan isya. Di sini sholat Jumatnya berapa saf Pak? Penuh? Hampir penuh masjid. Kalau sholat subuh berapa saf? 1 saf. Kalau di tempat lain Pak,
Oh, tabligh akbar penuh masjid. Seperti di sini nih, ribu-ribu orang datang. Ceramah berapi-rapi sampai jam 10, jam 11. Tapi pas subuh dilihat, cuma berapa orang yang sudah hampir mati besok saja. Udah tua-tua saja. Seakan-akan masjid ada tulisannya 60 tahun ke atas. Anak muda tidur pulas. Tapi di sini enggak ya. Di sini enggak ada bedanya. Hah? Sama. Enggak ada bedanya. Maka hadirin mulia, supaya kita menjadi orang mukmin sejati, kata Nabi, saksikan oleh kalian kalau ada orang yang mondar-mandir ke masjid, subuh dia ke masjid, zuhur dia ke masjid, asar dia ke masjid, maghrib dia ke masjid, isya dia ke masjid, pastikan dia orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqimis shalah wa ita zakah, dan dia mendirikan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau orang salatnya cuma zuhur, asar, maghrib, subuh dan isya dia tak di masjid. Apa Nabi katakan? Dua waktu salat ini, subuh dan isya, sungguh sangat berat bagi orang munafik. Bahaya Pak, diancam munafik, orang tak subuh ke masjid. Semua siap bersihkan diri dari kemunafikan Pak ya. Munafik itu depan belakang beda, luar dalam beda. Mulut mengaku Islam, hati setengah-setengah. Ada amalan Nabi bagi, siapa yang bisa sholat berjamaah selama 40 hari, 40 days, 40 yaum, 40 hari dia sholat berjamaah bersama imam, tak tertinggal takbiratul ula. Imam bertakbir, dia di belakang. Dia tidak masbukers. Tahu masbukers? Masbuk, telat dia ke masjid, orang udah sholat dia baru datang, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu masbukers namanya. Dia tidak masbuk hadirin mulia 40 hari. Bara'atun minan nar, Allah akan jauhkan mereka dari api neraka jahanam. Allah akan jauhkan mereka dari sifat munafik. Ibu-ibu, sungguh malang nasib ibu kalau punya suami sholat subuhnya di rumah, karena Nabi katakan itu munafik. Ini bukan kata saya Pak, Nabi yang bilang. Jangan marah ya. Wah, dari ini datang kita bilang kita munafik. Saya kan nggak tahu, nggak kenal bapak siapa yang sholat di rumah. Maka biar tidak munafik, besok subuh siap ke masjid semua ya. Insyaallah. Besok subuh bangunkan, bilangkan sama istri, Dek, bangunkan abang subuh. Ya, kalau bisa pakai alarm, 3 alarm. Siapkan petasan, kalau nggak bangun juga bakar petasan. Nabi berjanji memberikan fadilah yang sangat besar Allah Ta'ala dalam untuk orang yang sholat subuh. Bukan sholat subuhnya, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya Pak ya. Saya hijrah kurang lebih tahun 2000 Pak. Tahun 2000 di Bali. Kalau dulu kan kerja saya malam, saya bertahun-tahun gak lihat matahari terbit, karena malam cari nafkah di kafe, main musik. Musiknya pun metal Pak, di Bali. Alhamdulillah Allah hantarkan dai-dai, makhluk langit yang berjalan di bumi, orang yang datang dari rumah ke rumah, pintu ke pintu menjemput saya. Ini dai-dai datang Pak, jamaah-jamaah dakwah, jamaah tabligh, tahu? Yang keliling di rumah ke rumah itu. Yang kadang-kadang masuk masjid diusirin orang, bikin kotor masjid nih. Ah, itu yang nyebut saya Pak. Jamaah kompor, ninggalin anak istri. Ternyata ibu-ibu ditinggalkan sama bapak sama suami untuk mencari orang seperti saya. Mencari orang di tempat gelap, di tempat maksiat, diajak ke masjid, itu dakwah. Kalau ini bukan dakwah Pak, semua sudah di jalan Allah, semua sudah soleh-solehah.
Semua sudah calon raja di surga, amin. Itu calon ratu bidadari. Yang dakwah itu ngajak orang dari luar masjid ke dalam masjid, ngajak orang dari kekafiran kepada Islam, ngajak orang dari diskotik ke masjid, ngajak orang dari maksiat ke taat. Yang nggak sholat jadi sholat. Itu dakwah. Saya diajak Pak ke masjid di Bali. Bapak tahu Bali? Tahu. Pernah ke Bali nggak? Siapa pernah ke Bali? Pak Camat. Pak Camat pernah ke Bali? Sering. Oh, ngapain Pak Camat? Saya curiga ini. Karena di Bali itu hadirin mulia, beda dengan tempat lain. Di Bali itu bebas. Tak terdengar azan juga, karena azan speaker. Tapi sekarang sudah Pak. Walau dulu itu jarang. Karena kita minoritas. Di Bali lulu gue, asal jangan senggol orang. Bapak mau keluar pakai celana dalam, orang nggak marah Pak. Silahkan. Mau nari-nari di jalan, mau kayak orang gila, guling-guling, biarin aja orang. Asal jangan nyenggol orang. Itu di Bali. Bebas. Nah, saya tinggal di sana hadirin sekalian. Datang jamaah mengajak saya ke masjid. Di masjidlah saya dengar pesan-pesan cinta seperti tadi. Di masjidlah saya mendengarkan ta'lim hadirin mulia tentang pentingnya sholat berjamaah. Waktu itu satu orang mengingatkan saya, Der, senakal-nakal kamu jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik-baik kamu jangan pulang gak sholat. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuh agama. Saya mau tanya Pak, masjid kita ini kira-kira kalau ada berapa orang pemuda datang ke masjid, dia bawa martil Pak, dia pukul-pukul tiang masjid, dia mau rubuhkan masjid, Bapak diam nggak? Diizinkan nggak Pak Camat? Ada anak muda ataupun orang kampung berjamaah mau merubuhkan masjid, semua takbir Pak, jihad, takbir, Allahu Akbar, semua siap mati itu membela masjid, betul nggak? Betul. Kalau masjid kita dirubuhkan orang, Bapak siap mati nggak? Ya. Siap. Tapi kenapa agama dirubuhkan kita santai-santai saja? Justru yang merubuhkan agama kadang-kadang kita jadikan sahabat karib. Dia ajak main catur sampai pagi. Bersendah gurau dengan mereka. Siapa yang meruntuhkan agama? Orang yang tidak sholat 5 waktu. Saya ikut begitu. Ternyata kita pun kadang-kadang tak memperhatikan masalah sholat Pak. Kalau pagi hari, kalau malam hari Pak, sekarang jam 9:30, jam 10 malam ada orang ketuk pintu rumah kita, dak 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 dak. Assalamualaikum. Bapak keluar, tahu-tahu ada orang pakai tongkat, kakinya nggak ada Pak, pincang, buntung kakinya sebelah, tak punya kaki. Bapak kasihan nggak Pak? Hujan lagi di luar. Dia bilang, Pak lapar, bisa minta makan nggak? Bapak kasih makan nggak? Kasih. Kenapa? Karena yang datang orang cacat Pak, tak punya kaki. Jam 11 malam ketuk pintu lagi, datang orang nggak punya tangan, minta minum, minta makan. Bapak kasih nggak? Kasih. Jam 1 malam ketuk pintu lagi, pas dibuka tak ada kepalanya Pak. Bapak kasih makan nggak? Apa persilakan masuk, apa pingsan? Pingsan Bu ya. Begitulah orang yang tak sholat. Kata Nabi, sholat di dalam Islam seperti kepala pada badan. Maka orang yang tak sholat seperti orang tak berkepala Pak. Hantu berjalan. Jangan remehkan sholat Pak. Ya, berjamaah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa mendengar panggilan azan lalu dia tak penuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Rasulullah SAW pernah mau mengumpulkan anak-anak muda, lalu Nabi katakan, aku ingin kumpulkan para pemuda, lalu aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Aku akan datangi rumah laki-laki yang sholat fardu di rumahnya, lalu aku akan bakar rumah mereka. Tapi Nabi tak jadi lakukan. Kenapa?
Karena ada ibu-ibu yang memang tak wajib ke masjid. Ada nenek-nenek yang uzur, ada anak kecilan tak wajib ke masjid. Tapi kalau sendirian di rumah Pak, jomblo, nggak ada perempuan, sholat di rumah sendirian, duda. Oh ini bahaya Pak, bisa dibakar beneran di rumah Pak. Allahu Akbar. Semua siap makmurkan masjid Pak ya. Targetnya masjid kita sholat subuh seperti sholat Jumat. Spirit 212. Oh, nanti Pak minggu depan berkumpul dari seluruh dunia, seluruh Indonesia di Monas, reuni akbar 212. Siapa yang siap berangkat dari sini ada? Ayo Pak Wakil orang kampung berangkat ke Jakarta kita. Insyaallah. Kumpul dengan para ulama. Hah? Pak Camat ikut ya? Kita ajak Pak Camat ke Jakarta. Jadi laki-laki harus sholat di mana? Di masjid. Perempuan boleh ke masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Perempuan lebih baik di rumah. Sekiranya masjid sudah terlalu banyak bapak-bapak laki-laki, tak aman bagi perempuan sholat ke masjid. Lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau masjid sepi, tak ada bapak-bapak, ibu-ibu lah kuasai masjid daripada kosong. Iya Pak, banyak di daerah-daerah Pak yang memenuhkan masjid itu bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu. Semangat ibu-ibu menuntut ilmu. Majlis taklim ibu-ibu banyak, tapi majlis taklim bapak-bapak enggak ada. Bapak-bapak sibuk di kebun sawit. Pagi hari bicara dunia, siang hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari bicara dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Pengen tobat besok, tidur malam hari enggak bangun lagi. Banyak begitu Pak. Maka saya ingatkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tuntutlah ilmu agama supaya mudah kita dalam menjalankan kehidupan. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Jumpai guru-guru masih hidup, banyak pesantren-pesantren, datanglah. Ajak suami, ajak anak, ziarah ke mereka, minta nasihat masalah dunia dan akhirat. Jangan ngarang-ngarang kehidupan Pak. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ya, siapa yang belajar satu ayat Al-Quran itu lebih baik kata Rasulullah SAW daripada salat sunnah 100 rakaat. Siapa yang belajar satu bab dari Al-Quran lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka kata Buya Hamka, hebat perkataan beliau, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Jadi kalau ada Pak di kampung ini orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat orang lain, pendapat ulama lain, itu tandanya sedikitnya guru yang dia jumpai, itu tandanya sedikit kitab yang dia baca, itu tandanya dangkalnya ilmu dia. Kalau ilmu orang luas Pak, dia paham ini rujukannya ada, ini ilmunya ada, ini kata ulama ini begini, kata ulama ini begini, kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Hanafi begini, kata Imam Hambali begini, kata Imam Maliki begini. Ada perbedaan-perbedaan Pak. Tak usah Bapak besar-besarkan. Masjid kita ini kunut atau tidak Pak? Pakai kunut. Pakai kunut. Kunut itu sunnah, sunnah muakkad. Pendapat siapa? Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tapi kalau tak berkunut, itu sunnah juga. Pendapat siapa? Imam Hanafi rahmatullah alaih. Tak usah dijadikan ribut-ribut Pak. Banyak di tempat-tempat lain berantem gara-gara kunut. Ribut. Tanya, Bapak kenapa gak ke masjid? Ah, masjidnya kunut. Bapak kenapa gak ke masjid? Masjid gak kunut. Ah, ini orang yang ketinggalan zaman Pak. Ini zaman old, zaman dulu. Kalau zaman now tak masalah. Ya, zaman telah berubah. Ada satu masjid dulu ribut, berantem. Suatu hari ketemu imamnya saya tanya, Pak bagaimana masjid? Masih ribut Pak. Sekarang sudah tidak berantem lagi, aman Pak. Oh gimana caranya? Sudah nggak ada yang sholat subuh, kosong masjid. Itu salah juga Pak.
Maka perlu kita belajar agama, hadirin sekalian, supaya kita kenal dengan Allah. Siapa yang kenal dengan Allah, dia akan mencintai Allah. Siapa yang kenal dengan Rasulullah, dia akan mencintai Rasulullah. Ilmu. Dan siapa yang kenal dengan dunia, dia tak akan mencintai dunia. Karena dunia ini penipu ulung. Dunia ini tempat tipu daya, hadirin sekalian. Ya, mata'ul ghurur. Mau tahu nggak Pak Ibu perbandingan dunia dengan akhirat? Mau? Dunia, kata Nabi SAW, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, inilah dunia. Hari ini orang rebutan tetesan air, dia abaikan samudra yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak, ya Pak Camatnya. Dulu banyak saingan, tapi satu orang yang jadi camat cuma. Yang kepengen banyak. Banyak yang pengen jadi presiden, yang kepengen jadi satu orang saja. Makanya ada musuhnya, ada oposisi dan sebagainya. Ya. Satu kursi yang kepengen banyak, makanya ribut. Di dunia ini tempat ribut-ribut, Pak. Ya, makanya kita mesti kenal dengan dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, maka orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun oleh Allah. Jangan heran Pak, kenapa dia yang kaya ya, dia nggak pernah sholat. Kenapa rumah dia yang bagus, dia maksiat hari-hari. Itu istidraj. Itu mereka semua hanya menunggu azab Allah datang saja. Kita jangan iri Pak. Kucing dikasih makan, tikus pun dikasih makan. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Dalam makanan tikus ada racunnya. Kata tuan rumah, makan, habisin. Pas dihabisin mabok tuh tikus, diambil pentungan, dihajar lagi kepalanya.